tidak dirasuk menjadi tidak wilayah Harto. Kok langkah tidak sampai berujung salah bahwa seluruh kita selesai ampun mulai kota tapi sama dulu dilaksanakan mulai ke tanah sama itu ya waduh boleh kita naikkan ke rangkaian kok mampu darahnya kita malu pada masa tahunan mampu yang penting. Saudaraku, sahabatku, dun sana niniak mama dimanapun berada, dialog interaktif adat dan kebudayaan Minangkabau dengan tema adalah Minangkabau menuju kepunahan, lenyapnya peranan adat Minangkabau di Nagari. Acara ini diadakan di ruangan seminar Rektorat Lantai 1 Universitas Yarsi, Jakarta Pusat. Informasi yang kami perdapat, dalam acara ini dihadiri berbagai ormas Minang seperti DAI, Rantau Minang, Daram, Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau, BP2AM, Ikatan Keluarga Minang, BK3AM, dan Bundo-Bundo Kanung berserta Niniak Mama dan para undangan lainnya. Saudaraku, sahabatku, dun sana Niniak Mama dimanapun berada, dan marilah kita ikuti acara selanjutnya, yaitu paparan dari narasumber, yaitu bagian kedua yang akan disampaikan oleh Mama kita Azmi Datu Bagindo. Ayo kita ikuti liputan berikutnya. Ambo Afia Kucibuya, Ambo Channel Pademangan Afia News melaporkan dan meliput acara dialog interaktif adat dan kebudayaan Minangkabau yang bertempat di Universitas Yarsi, Jakarta Pusat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Afia Kucibuya, Ambo Channel Pademangan Afia News. Jangan lupa subscribe and like, share, dan tonton terus konten-konten kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati, ingin sampaikan tadi awal kami tinggi lagi keberangkatan yang Pak. Mungkin untuk ini untuk memang waktu harus itu saja permohonan maaf yang telah disampaikan tadi. Jadi tidak ulang lagi membuat membaca artinya sebagai penghormatan kepada yang hadir untuk membuat. Dan sekarang kita sudah berada setengah 11 dengan sekali jadi mencoba mungkin masuk ke jam dari jam terakhir. Pak, setuju Bu? Setuju. Baiklah, terima kasih. Bang Bu, ini adalah macam saya sekarang sudah mental Alhamdulillah kita pada hari ini
Ya, sebenarnya kecil-kecilan kita sering juga diundang oleh kalau orang minggu lalu aku diundang sama Tuhan, ya kan? Dari itu aku diundang oleh Tuhan. Beberapa yang lalu ada di alam, jadi ada, jadi tidak tertulis dari ke dalam. Aku yang hormati, sebelumnya aku mohon maaf jika apa yang kamu sampaikan kodak dibalik bukan baik, tidak dirasuah menjadi jauh, tidak wilayah pakai atau kok langkah tidak mau sampai berujung salah ke bawah seluruh tidak bisa aku mohon maaf. Mulai tak kota tak tapi sama dulu dikatakan mulai ke tanah sama itu ya. Wah itu boleh kita naikkan kerang tiang kok nyampu darahnya di kemaru bangun besar tahun. Ambo yang penting, ambo jambukan sepanjang tanah, ambo langkahkan sepanjang kaki, ambo berikan sepihaka. Abi akal paham balanti abidayu badan talata paisa samta mata waktu. Maka pada hari ini jadi hanya sebagai tanam pada dari tutup berdoa itu membatalkan atur kami bicara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati, masyarakat Minang dikenal satu masyarakat yang kokoh dan kuat memegang adatnya. Adat adalah sebagai aturan yang berpangkal kepada budi. Kalau mereka mau menjadi guru, berfungsi mengatur dan melindungi kehidupan pribadi, kaum, suku, serta masyarakat di negara. Tujuannya agar terwujud manusia yang berbudi luhur, berakhlak mulia, dapat menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Lama jawab ketujuh dulang awak mendapat orang yang kehilangan, tapi dan tujuh sampai dan dia mau baca boleh dilakukan dengan data itu keseimbangan. Bumi tanam menjadi pagi masa jagung ya karena kamu biar bapak kayu benar betul mama rumah orang dari waktu orang gabur kotor dan terang orang itu mahrifah roh jenawi ini tujuan dari adat Minangkabau itu. Dua adat aturan yang dibuat oleh nenek moyang dengan aturan yang datang dari Allah dibandingkan berjalan dalam rel masing-masing menuju titik yang sama. Apa? Keselamatan dunia dan akhirat. Maksudnya apa? Ini kita sebagai orang Minang memiliki suatu aturan yang orang lain tidak punya, hanya kita yang punya. Namun belakangan ini kita sama lihat Gunung Merapi beberapa minggu yang lalu menembuskan lahapnya, terjadi korban jiwa, kemudian harta benda, hancurnya sawah ladang, rumah dan tanah perumahan. Padahal Gunung Merapi diyakini suatu gunung yang istimewa bagi masyarakat kita. Dalam tamu dikatakan gunung itu, dari gunung itulah berasal nenek moyang kita. Dari masa Pimpar itu dari tiap gunung tadi, dari masa nenek moyang dari puncak Gunung Merapi. Alun-alun membantah sebaiknya. Sekalipun itu cerita. Tapi langkah tiga jurai sejurai keluar tanah data, sejurai keluar agam, sejurai keluar 50. Berdiri lari nunggu, ketemu lari nunggu tak, bergol dan panjang. Berdiri dan nunggu, ketemu ketemuan, bergol yang sama. Ada yang membantah. Ada nggak yang membantah? Oh itu lagi ceritanya. Lalu siapa yang bicara kalau mereka? Ada nggak? Tidak ada. Ini. Jadi kalau kita lihat, kita bumi tanam menjadi padi masak, gunung malah apa yang terjadi? Mungkin gunung itu mulai bosan melihat tingkah kita yang memiliki bersalah dan bisa disyarat bisa kita buat tingkah laku yang ada tidak sesuai lagi dengan filsafat
nilai-nilai adat kesejahteraan. Jadi kita takut seperti yang dikatakan oleh surat Saba ayat 15 itu. Negara yang makmur, orang yang terbalik, akhirnya dihancurkan. Maka dari itu, tidak salah kita bikin tema Minangkabau menurut kepunahan. Hal ini bisa kita lihat sebagai beralasan. LGBT kita tertinggi. Ada yang mengatakan ranking 3, ada yang menjadi 5. Kemudian Pak Pasri aku lihat kalau periksa di Bogor 5 ya Pak Pasri ya. Ada yang menulis LGBT di Minangkabau orang beradat terbesar. Narkoba, teroris, begitu juga penyakit masyarakat. Apa sebenarnya? Tapi kalau kita lihat, ada juga yang mengatakan bahwa Minangkabau itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 579 serta harmonisasi 9 merupakan suatu perbuatan yang keliru. Perbuatan yang keliru akibatnya keutuhan, kemajuan, kesejahteraan serta harmonisasi masyarakat hukum adat sebagai warga asli Indonesia menjadi terganggu. Menimbang huruf F ditegaskan Undang-Undang Nomor 579 tentang Pemerintahan Desa Lembaran Negara 1979 Pasal 6 tambahan Lembaran Negara Nomor 315 yang menyeragamkan nama, bentuk dan pendudukan pemerintahan desa tidak sesuai dengan Undang-Undang 1945 dan perlu mengakui dan menghormati hak asal usul. Oleh karena itu akan diganti. Maka diganti dengan Undang-Undang Nomor 22. Ada di situ. Tapi intinya pointernya nggak ada. Nah, maka dengan demikian pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan perda yang dikatakan di situ pada pasal yang dikatakan pada huruf B bahwa pemerintah negara dipandang efektif guna menciptakan ketahanan agama dan budaya berdasarkan tradisional sosial masyarakat Sumatera Barat, demokrasi dan aspiratif serta dalam rangka mencapai kemandirian, peran serta dan keaktifan masyarakat yang selama ini dipinggirkan. Jadi pemerintah Sumatera Barat mengakui bahwa dengan berubahnya itu adalah sesuatu yang memang baik untuk Provinsi Barat. Namun dalam kenyataannya pemerintahan Kabupaten Kota tidak mau melaksanakan. Lihat di bawah. Akan tetapi kabupaten kota tidak melaksanakan apa yang telah digariskan Undang-Undang Nomor 22 1995 dan Sumber 9 agar kabupaten kota membuat perda pelaksanaan kabupaten negari berdasarkan asal usul adat istiadat sehingga kembali ke negari hanya kembali nama negari. Jadi bumbunya ditukar, isinya masih tetap dalam. Kembali ke negari hanya kembali ke nama negari. Maka dalam pantun kita bukit bunian panjang juga lalu dibipet panjang ini bukan tinamang sagam buah bumi dan sagat mandarin. Artinya pemerintah pusat telah membuka, tapi pemerintah provinsi juga sudah membuka. Kabupaten kota sebagai desentralisasi tidak mau melaksanakan. Ini Undang-Undang Nomor 22. Maka ada pantun WMK. Ini pantunnya setelah merdeka kan. Dia bilang, mendaki ke bukit tinggi, menuju ke tabe patah, terkumpul dari Borayo. Lah 3 kali undang-undang atau ganti undang-undang beliau mengatakan musim. Lah 3 undang-undang mengganti, laporan awak dan pemerintah, nasib awak baik 7. Jadi keputusan di atas awak begitu juga. Karena kabupaten kota tidak mau melaksanakan perubahan desentralisasi menjadi desentralisasi, ada kekuasaan di kabupaten kota. Maka selanjutnya pemerintah juga mengeluarkan undang-undang
nomor 32 pada 2004. Ini sama. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Perda nomor 2 menurut beliau pengganti nomor 9. Pada menit mengamankan kebentukan pemerintah negari seluruh kabupaten kota kecuali Mentawai. Jadi di dalam perda ini ditegaskan membentuk pemerintah negari sesuai dengan hak asal usul adat istiadat kecuali Mentawai. Nah, kewenangan pembentukan itu ada di kabupaten kota. Nah, lalu di kabupaten kota kenyataannya kota tidak amanah terhadap undang-undang nomor 2 Perda nomor 29. Semua di Sumatera Barat, di Sumbar itu mempertahankan kelurahan sebagai bentuk pemerintahan terdepan dan sebagai pemerintahan desa, sebagian mempertahankan desa sampai ini. Jadi dua undang-undang yang tidak dilaksanakan oleh kabupaten kota. Maka pada bunyi Pak Putri, pada lalu pengaruh lah berniat kamu nak boleh, tapi dia hilang lebih wahyu. Baik, kau jangan pergi. Negari tidak tahu apa-apa dari Aceh turun natural ini kembali ke negari sesuai dengan hak asal usul adat istiadat. Tapi tiba di desa, tiba di negari kembali lagi. Itu sampai kini. Di Barau, di Sangkotabu, tubuh sempurna dan goyo. Berapa menjauhkan jalai, berapa relawan akamnya. Tiok ketika usia baru, nasib kudo bayi tujuh. Hukum itu dalam balik benda, dan dina yang tak elok lain. Ini yang kejadian di masyarakat kita sekarang. Jadi walaupun sudah menjadi namanya negari, tapi di Mama masih tetap berpikirkan karena dipisahkan administrasi pemerintahan dengan sistem sosial kebudayaan adat istiadat negara. Tapi ini Mama tidak punya daya apa-apa. Ini yang kita lihat sampai sekarang masih terjadi. Jalan keluarnya juga, jadi berarti dua undang-undang nggak dilaksanakan. Maka yang ketiga adalah keluarnya undang-undang nomor 6 tahun 79, nomor 6 tahun 2014, memberikan peluang kepada seluruh daerah kabupaten kota, seluruh negari atau seluruh desa berubah atau nama lain diatur menurut aturan asal usul adat istiadat atau disebut dengan desa adat. Sampai kini undang-undang itu keluar 2000 balik, ini sudah 2020 sampai 10 tahun loh. Perdanya keluar 2007, 2008 balik, berarti dalam tahun sampai sekarang belum. Maka inilah persoalannya, ya kan? Maka inilah persoalannya. Sehingga kalau kita biarkan begini terus, ada ini nggak jalan, nggak jalan. Tapi kalau rusak moral, kalau pelanggar moral yang disalahkan ini Mama, yang disalahkan ABSDK, karena itu adalah bentuk yang lebih banyak kepada moral, budi. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini sengaja ketahukan. Karena banyak yang nggak diketahui oleh masyarakat kita. Wah, ini adalah persoalannya. Mereka mengatakan ada tidak jalan. Nenek mama tidak berfungsi, ABSDK slogan, maka harus dirubah ini, diadakan revitalisasi, dirubah ini. Tunggu dulu, cobalah dikawal servisau, diawai sabirasu. Apa dan sebenarnya? Kalau organisasi benar, tapi tidak bisa kita, ini harus kita lakukan tadi. Jadi namanya sekali ya kadang ketika katakan Pak Pasri tadi, sekali ya kadang, sekali telah tahu sekali mesti berganti, sekali tahu tertukar, usang-usang di baru lakukan jamin. Tapi prinsip ayah tidak boleh berubah.
Air mengalir dari hulu ke Muaro. Air apabila dipanaskan jadi uap, kembali jadi air. Apabila didinginkan, dia jadi es, tapi kembali jadi air. Itu prinsip air. Jadi arti prinsip kalau pakaian silahkan berubah masing-masing, tapi prinsip menutup orang ini yang penting. Kalau prinsip hilang, baru masalah. Jadi, Angkongku yang kami hormati, ini sebenarnya persoalan yang kita hadapi. Kita sengaja angkat ini, sehingga diketahui dalam masyarakat kita para ulama bahwa ini persoalan yang kita hadapi. Kita buta aja bola, tapi batu kampur hawa dan misalnya tadi. Angkatku bapak-bapak, Angkatku akan tutup dengan pantun lain. Meninjau diri komunikasi dalam daerah Tanjung Raya, sabali berjalan bulan risau mentari kaki, kamalah bintang sawah, alam berkawin alam. Jadi kalau bulan bintang tentang penyakit, kamalah bintang sawah, alam berkawin. Tergantung kepada kita semua, apa yang kita lakukan. Kami lembaga ini menangkap persoalan. Ini sudah beberapa kali dibicarakan di Jakarta ini. Kebetulan Pak Marlon Paris atau Marlon Parok itu betul nggak hadir, Pak Pasi juga pernah kita ikut dulu. Nah, jadi ini persoalannya. Di mana masalahnya? Ada belakangan dibuat 10 dan percontohan negara pada tahun 2021, tapi tidak ada itu semuanya jalan di tempat. Jadi itu saja barangkali mungkin nanti kita diskusikan apa langkah kita, sehingga ini mengakibatkan aksesnya di Mama tidak berfungsi, diangkat pun pulang bernawak karena tahun ke kampung tidak ada yang bisa melakukan. Medan awak itu dikuasai oleh orang tua. Jadi kok kita bermain di arena, di luar arena ini, ya kan? Di luar arena kita bermain, tapi arena kita dikuasai. Itu saja barangkali dapat saya sampaikan sebagai pemancing diskusi kita. Terima kasih, mohon maaf jika ada kurang pada tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.